Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Baik ya? Sehat? Sehat. Happy? Happy. Alhamdulillah happy. Anak-anak seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Anak-anak, hari ini kita masuk bab baru, tema 2 ya, judulnya keberagaman lingkungan sekitar. Masih ingat kemarin setelah kita ulangan harian, kemudian ada remedial ya. Ibu kan ada memberikan asesmen diagnostik kemarin. Ingat ada salah satu pertanyaannya adalah pencemaran air adalah, masih ada yang ingat? Apa? Pencemaran air adalah tingginya zat-zat berbahaya dalam air. Iya, betul. Karena kita akan melakukan asesmen diagnostis kognitif untuk tema 2. Sama seperti kemarin pada saat tema 1 kita juga melakukan hal yang sama. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasikan pembabakan zaman praaksara secara geologi. Yang kedua, kita akan menganalisis pencemaran akibat aktivitas manusia dengan alam. Anak-anak, ini gambar apa? Dinosaurus. Apa? Dinosaurus. Ini? Yes. Ini? Iya, kalian kenal ya dengan gambar-gambar ini. Tapi apakah kalian tahu hidup di zaman apa hewan-hewan ini? Dan apakah kalian tahu kemudian mereka punah di zaman apa dan apa penyebab kepunahan mereka? Jawaban dari pertanyaan ini akan kita dapatkan setelah kita mempelajari materi hari ini. Berlangsung sekitar 140 juta tahun lalu. Saat itu muncul hewan reptil besar seperti dinosaurus dengan berbagai macam jenis dinosaurus. D. Zaman Neozoikum. Zaman ini dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, Persian, yaitu zaman sekitar 60 juta tahun lalu. Zaman ini dinosaurus punah, kemudian muncul binatang mamalia. Dinosaurus punah akibat sebuah asteroid yang menghantam bumi dengan kekuatan 10 miliar bom atom. Kejadian tersebut mengubah arah evolusi. Langit menjadi gelap, tanaman berhenti berfotosintesis, dan rantai makanan runtuh. Manusia tadi mulai muncul di zaman Neozoikum ya, kemudian melakukan interaksi. Manusia senantiasa berinteraksi dengan alam sebagai sumber kehidupannya. Tapi kadangkala interaksi itu berpengaruh terhadap lingkungan ya. Apalagi ketika manusia melakukan eksploitasi terhadap alam, maka lingkungan akan rusak. Setelah ini kita akan lihat beberapa jenis lingkungan yang rusak. Anak-anak, yang pertama kita lihat mengenai pencemaran tanah. Ada gambarnya di depan ya. Ada tanah yang kemudian ketumpahan minyak. Minyak ini salah satu penyebab pencemaran tanah. Apa sebenarnya pencemaran tanah? Bisa kalian lihat. Terjadi. Yang kedua, kita lihat kerusakan lingkungan, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena emisi gas proses pembakaran ya. Proses pembakaran itu akan menghasilkan CO2, karbon dioksida.
CO. Kita lihat yang ketiga, pencemaran air. Lihat nak gambarnya nak. Airnya itu gimana menurut kalian? Ya. Mau nggak kira-kira kalian pakai air itu? Nah, begitulah kondisi pencemaran air. Tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang ada di dalam air. Anak-anak sekarang kita kerja kelompok ya. Kalian dibagi ke dalam 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok silahkan mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nanti kalian ini bahan untuk kalian diskusi ya. Nanti silahkan ini dibaca. Ini nanti kalian apa tugasnya? Tugasnya adalah menganalisa penyebab kerusakan pencemaran air Sungai Mahakam. Terus yang kedua, bagaimana mengatasi pencemaran air. Anak-anak kalian akan membahas mengenai pencemaran udara. Bahannya pencemaran udara di Jakarta. Ya, Jakarta kan kemarin rame ya. Kalau udaranya itu terburuk nomor 1 di dunia. Udara terburuk dari Jakarta. Nanti silakan ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Ya, apa itu? Kalian nanti keluar, bawa tong sampah, kemudian keliling di sekitar lingkungan sekolah. Silakan pungut sampah yang ditemukan. Setelah itu bawa Kiri kanan. Oke. terus ke kiri ke kanannya. Ya, ya. Tulis apa di situ? kemarau panjang, kebakaran hutan, kering, dan lupa panas ini yang sangat panas biasa. Pencemaran air Sungai Mahakam. Penyebabnya adalah sampah organik seperti air, comberan, pencemaran air oleh sampah. Penyebab dan cara mengatasinya udara buruk di Jakarta. Populasi udara terpendek usia 20 bulan. Populasi ini maksud adalah gas, knalpot, dan bahan bakar. Penyebab terlalu banyak masyarakat yang memakai kendaraan pribadi sehingga kelompok berkeliling sekitar sekolah untuk memungut sampah agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan enak dipandang. Kita berkeliling di Gunung untuk mencari sampah yang dibuang ke tempat sampah. Kita melihat banyak daun yang Ya, tadi pelajaran hari ini menurutmu bagian mana yang sulit? membabakan prasejarah. Sulit ya? Iya. Oke. Kalau misalnya dikasih bintang 1 sampai 5, tadi kan kamu sudah melakukan berbagai macam usaha. Kira-kira kamu kasih bintang berapa usahamu hari ini? 4, Bu. Oke, terima kasih. Nisa, gimana perasaannya hari ini? Ikut pelajaran IPS, senang ya? Bagian mana yang paling kamu suka? Oh, podcast ya. Pada saat kalian membahas tentang apa tadi? Tentang udara buruk. Udara buruk di Jakarta. Oke, makasih Nisa. Intan, gimana tadi pelajaran IPS-nya? Senang. Senang. Bagaimana yang paling kamu sukai? Saya paling suka bagian diskusi bersama teman saya. Diskusi ya. Bagian yang paling sulit menurutmu yang mana? Bagian memahami isi dari kertas yang ibu kasih untuk dikerjakan dalam kelompok. Sulit itu ya. Oke, makasih.